الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas malaikat maut, disebut juga malaikat Israil, adalah mencabut nyawa manusia. Meskipun Al-Quran hanya menyebutkannya sebagai malaikat maut, hal ini ditunjukkan dengan firman-Nya dalam surat Al-Sajdah ayat 11, yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Malaikat maut secara rutin melakukan sejumlah tugas dalam kesehariannya. Selain yang satu ini, Rasulullah SAW dikabarkan menyatakan dalam sebuah hadis bahwa malaikat maut bahkan mengawasi kematian manusia sampai saat itu tiba di depan pintu mereka. Al-Tazkirah jilid 1 karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang menceritakan kembali kisah tersebut dalam kabar terkenal dalam hadis marfu' kitab Al-Arba'in menjadi sumber terjemahan kisah ini. Malaikat maut menurut hadis menghabiskan setiap hari mengetuk pintu rumah sebanyak 5 kali. Ini menunjukkan betapa dekatnya kita manusia dengan kematian. Kisah ini disandarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak satupun rumah melainkan malaikat maut berdiri di pintunya 5 kali sehari. Apabila dia menemukan seseorang sudah habis jatah makanannya dan berakhir ajalnya, maka dia menimpakan sakaratul maut kepadanya, sehingga orang itu diliputi kesusahan-kesusahan maut dan dihimpit tekanan-tekanannya. Setelah itu, Rasulullah SAW bersama malaikat maut diperlihatkan berbagai keadaan keluarga yang salah satu anggotanya dicabut nyawanya. Beberapa membiarkan rambut mereka tergerai, menampar diri mereka sendiri, dan menangis dengan sangat sedih sehingga mereka menjerit menyesal. Berkatalah malaikat maut, celakalah kalian, kenapa kalian gusar? Aku tidak menghilangkan rezeki seorang pun dari kamu sekalian. Aku tidak memperpendek ajalnya. Aku tidak akan datang kepadanya kecuali diperintah, dan aku tidak akan mencabut nyawanya kecuali setelah aku baca daftarnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwaku, andaikan orang-orang itu melihat di mana malaikat maut berdiri dan mendengar perkataannya, niscaya mereka tidak peduli lagi dengan keluarga mereka yang wafat itu, dan niscaya mereka menangisi diri mereka sendiri. Abu Nu'aim Al-Hafiz menambahkan dalam Sabit Al-Bunani bahwa malaikat maut selalu siap menjaga makhluk hidup apapun selama 24 jam. Malaikat maut tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa yang sudah ditakdirkannya. Abu Nu'aim Al-Hafiz menambahkan dalam Sabit Al-Bunani bahwa malaikat maut selalu siap menjaga makhluk hidup apapun selama 24 jam. Malaikat maut tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa yang sudah ditakdirkannya. Kalau dia, malaikat maut, disuruh mencabut, dia keluarkan, dan kalau tidak, dia pergi. Ini umumnya terjadi pada sebuah makhluk hidup, jelasnya.